Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Malam yang dingin ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah dari tanah Kalimantan tentang kisah seorang wanita 13 tahun tersiksa karena santet Kalimantan. Ini adalah cerita langsung dari sisi narasumbernya. Tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita simak kisahnya. Namaku Muhsin. Aku akan menceritakan kisah nyata tante saya. Maka, untuk menjaga privasi, saya akan memanggilnya dengan Tante Marni. Tante Marni adalah anak dari adik kakek saya. Pada tahun 1980-an, ia dan banyak keluarga lain pindah ke Kalimantan melalui program transmigrasi. Mereka mendapat rumah kecil, lahan, dan bibit tanaman. Saat itu, Kalimantan masih berupa hutan belantara. 3 tahun pertama kehidupan mereka sangat sulit. Tanaman seperti singkong dan ubi selalu habis dimakan babi hutan liar, yang mana membuat mereka kesulitan mencari makan. Namun, berkat kegigihan Tante Marni dan suaminya, Paman Yanto, mereka menanam kopi dan sawit. Maka, dalam 15 tahun mereka menjadi pengusaha sukses di Kalimantan. Mereka memiliki lahan berhektar-hektar dan berhasil membangun rumah mewah bertingkat. Suatu malam, di teras rumah baru mereka, Tante Marni berkata, "Siapa sangka ya mas, dulu kita susah payah makan, sekarang kita membangun rumah sebesar ini." "Iya, semua berkat kerja keras kita, Bu. Ingat, kita tidak akan pernah lupa betapa susahnya dulu saat babi hutan selalu menghabisi tanaman kita," kata Paman Yanto. Nah, pada tahun 2004, Tante Marni mulai merasakan gejala sakit, batuk berdarah, nyeri dada, dan berat badan turun drastis. Ia memutuskan berobat ke RSUD di kota Banjarmasin, Kalimantan. Hasilnya, ia didiagnosis mengidap TBC atau tuberkulosis dan harus minum obat rutin selama 6 bulan. Setelah 2 bulan rutin, Tante Marni merasa belum ada perubahan signifikan. Tante masih mengalami batuk, nyeri dada, dan lain-lain. Merasa pengobatan dokter terlalu lambat, Tante Marni dan Paman Yanto mulai mencari orang pintar. Setelah mendapat beberapa saran, Paman Yanto memutuskan membawa istrinya berobat ke seorang dukun terkenal, Pak Sunde namanya. Dia tinggal sekitar 60 km dari rumah mereka. Pak Sunde dikabarkan bisa menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit medis dan gangguan gaib. "Mas, kok sepertinya pengobatan ini lama sekali ya? Aku tidak kuat lagi," kata Tante Marni sebelum berobat ke Pak Sunde. "Sabar Bu, aku dengar dari tetangga ada Pak Sunde yang sangat sakti. Kita coba ke sana ya besok. Kita harus coba semua cara," kata Paman Yanto. Singkat cerita, Tante Marni dan Paman Yanto tiba di rumahnya Pak Sunde, sang dukun. Rumah itu terlihat seram. Bau apek dan amis langsung tercium saat masuk.
Di dalamnya ada pohon besar yang hidup. Di bawahnya terdapat banyak sesajen, daging ayam utuh, kopi, buah, dan buntalan kain putih misterius. Dindingnya dipenuhi keris yang dipajang. Pak Sunde menyambut ramah mereka berdua. Setelah Tante Marni menjelaskan penyakitnya, Pak Sunde meminta izin mengambil air di belakang. Sekitar 25 menit kemudian, ia pun kembali membawa sebotol besar, sekitar 1,5 liter air bening. Minum air ini segera setelah sampai di rumah. Lalu minum lagi sebelum tidur dan setelah bangun. Lakukan setiap hari. Kalian akan langsung merasakan perubahannya, kata Pak Sunde. Terima kasih banyak, Pak. Kami akan patuhi semua instruksi Bapak, kata Paman Yanto. Setibanya di rumah, Tante Marni meminum setengah gelas air itu. Dan seketika perutnya terasa panas. Aduh, Mas, perutku kok panas sekali ya? Rasanya aneh, kata Tante Marni. Oh, itu mungkin reaksi obatnya, Bu. Efek pembasmian penyakit. Nanti malam diminum lagi ya, biar cepat sembuh, kata Paman Yanto. Tante Marni mencoba berpikir positif. Namun saat minum lagi sebelum tidur, perutnya semakin panas, perih dan gatal. Sepanjang malam ia muntah-muntah hebat. Kepalanya pusing dan kakinya mulai sulit digerakkan. Paman Yanto mulai panik. Ia segera menelpon Pak Sunde dan menceritakan kondisi istrinya. Pak Sunde menyuruh mereka kembali untuk pengobatan lanjutan. Tanpa menunggu, Tante Marni dan Paman Yanto langsung menuju rumah Pak Sunde. Tante Marni yang badannya lemah harus dipapah memasuki rumah Pak Sunde. Bau kemenyan dan sesajen tercium kuat di sana. Setelah berbasa-basi, Pak Sunde mulai berbicara serius. Saya akan jujur. Pertama kali kalian datang, saya lihat dada dan perut ibu sudah menghitam. Ini pasti ada yang mengirim. Makanya ketika minum air dari saya, tubuh ibu menolak. Kalau tidak segera diobati, ibu bisa dimakan dari dalam. Jika kalian percaya pada saya akan coba obati sampai sembuh, kata dukun Pak Sunde. Paman Yanto yang sama sekali tidak akrab dengan hal mistis, akhirnya menyerahkan kesembuhan istrinya kepada Pak Sunde. Pak Sunde menyarankan Tante Marni dan Paman Yanto menginap agar pengobatan bisa dilakukan malam itu juga. Ada banyak persyaratan untuk ritual, termasuk bunga 7 rupa, kelapa hijau, dan 1 bunga langka bernama bunga puspa arum, yang Paman Yanto tidak pernah dengar namanya. Pak Sunde lalu menawarkan opsi. Ia memiliki stok bunga langka itu dari teman seperguruannya di Jawa, tetapi harganya 11 juta rupiah. Hah? 11 juta, Pak? Waduh, bisakah kami coba cari sendiri dulu, Pak? Kata Paman Yanto. Bunga itu sangat langka, Pak Yanto. Malam ini juga harus segera dimulai, atau nyawa ibu dalam bahaya. Dan bunga itu akan segera dikirimkan kalau Bapak mau. Paman Yanto masih ragu. Namun saat menjelang waktu maghrib, Tante Marni tiba-tiba berjingkrak seperti orang kesurupan, memukuli dada dan perutnya sendiri. Padahal sebelumnya ia sangat lemah. Bahkan untuk berjalan harus dipapah. Paman Yanto panik. Melihat kondisi istrinya, ia setuju untuk membeli bunga itu. Bunga segera dikirimkan. Ritual pengobatan dilakukan malam itu juga.
Maka total biaya yang dikeluarkan Paman Yanto saat itu mencapai 14 juta rupiah lebih. Kemudian setelah selesai, mereka pun pulang ke rumah. Beberapa bulan kemudian, awalnya Tante Marni dan Paman Yanto sangat bersyukur. Selama 3 bulan sepulang dari rumahnya Pak Sunde, Tante Marni tidak merasakan keluhan apapun. Hari-hari mereka berjalan dengan normal. Namun, suatu malam menjelang subuh, Paman Yanto terbangun karena suara teriakan anaknya. Ya Allah, Bu, ya Allah, ya Allah. Brak, brak, brak. Diikuti suara benda-benda berjatuhan dari dapur. Ternyata Tante Marni sedang mengamuk sambil mencari pisau. Ia terus bergumam, Mana pisaunya? Mana pisaunya? brak, brak. Tetapi suaranya itu bukan suara aslinya. Anehnya lagi, selama mengamuk, mata Tante Marni selalu tertutup. Keluarga dan tetangga bergantian menjaga Tante Marni yang terus mengamuk. Untungnya, sekitar jam 9 pagi, amukannya mereda, dan ia mulai membuka mata. Ketika ditanya, ia mengaku tidak ingat apa-apa, hanya merasa badannya pegal-pegal. Selama 3 hari berikutnya, Tante Marni tidak bisa tidur. Setiap menjelang maghrib dan subuh, ia pasti kerasukan dan mengamuk. Keluarga kewalahan karena kurang tidur. Paman Yanto akhirnya memutuskan kembali berobat kepada Pak Sunde. Pak Sunde seolah sudah tahu hal ini akan terjadi. Pengobatan kali ini dibantu oleh temannya. Setelah menginap sehari, kali ini Paman Yanto harus membayar 16 juta rupiah untuk biaya temannya Pak Sunde. Tante Marni sembuh lagi selama beberapa bulan. Tetapi pasti kambuh lagi, dan Paman Yanto akan kembali membawanya ke Pak Sunde. Terus berulang-ulang, dan ini berlangsung selama 8 tahun. Lalu intensitas kambuhnya semakin sering. Uang yang dikeluarkan Paman Yanto selama bertahun-tahun untuk membayar Pak Sunde mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian tahun 2014, Paman Yanto sadar usahanya merosot. Penghasilannya tidak sebanyak dulu. Beberapa lahan sawit terpaksa harus dijual untuk biaya pengobatan. Tetapi kondisi Tante Marni tidak pernah sembuh total. Hanya sehat selama sebulan atau 2 bulan setelah dari Pak Sunde, lalu kumat lagi. Paman Yanto mulai jarang berobat kepada Pak Sunde. Ketika Tante Marni kambuh, ia dan anak-anaknya berusaha menangani sendiri dengan membacakan doa dan ayat Al-Quran. Bulan Mei tahun 2015, kondisi Tante Marni semakin parah. Ia tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara seperti orang terkena stroke, dan tidak pernah tidur. Jika kambuh, ia masih bisa berdiri dan mengamuk. Sehari sebelum gejala ini muncul, Paman Yanto sempat bermimpi melihat Pak Sunde mencekik istrinya. Sejak saat itu, ia mulai menaruh curiga, prasangka buruk kepada Pak Sunde. Jangan-jangan penyakitnya ini dari dia. Atas saran tetangga, Tante Marni kemudian dibawa ke rumah sakit spesialis di sebuah kota di Kalimantan. Setelah seminggu dirawat, kondisinya tetap tidak membaik. Karena biaya mahal, Paman Yanto memilih pulang. Setelahnya, Tante Marni ini semakin memburuk.
Badannya sangat kurus hingga tulang belulangnya menonjol. Selama setahun berikutnya, kejadian aneh tidak hanya menimpa Tante Marni, tetapi juga Paman Yanto dan anak-anaknya. Bulan Desember tahun 2016, kondisi Tante Marni sudah sangat kritis. Ia sudah tidak bisa merespon atau berkomunikasi. Keluarga pun mulai mengadakan pengajian di rumah untuk membaca surat Yasin setiap hari. Keluarga besarnya di Jawa mendengar kabar ini dan menyarankan Tante Marni dibawa berobat ke Jawa karena banyak opsi pengobatan yang belum dicoba dan banyak keluarga yang bisa membantu. Setelah berdiskusi, awal tahun 2017, Tante Marni dibawa ke Jawa ke keluarganya. Keluarga yang ada di Kalimantan sudah mengikhlaskan seandainya umur Tante Marni tidak panjang dan ia menutup usia di kampung halaman. Tiba di Jawa, Tante Marni dan Paman Yanto tinggal di rumah kakek yang masih satu kampung dengan rumah saya. Saya terkejut melihat Tante Marni. Badannya sangat kurus dan ringkih. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Sangat berbeda dengan terakhir kali kami bertemu. 3 hari pertama di Jawa, tidak ada kejadian aneh. Tante Marni hanya berbaring dan tidak bisa bicara. Keluarga masih menimbang opsi pengobatan. Rumah kakek tidak pernah sepi. Kami sekeluarga bergantian berjaga. Sore hari di hari yang ketiga setelah maghrib, bibi saya yang biasa saya panggil bule menggedor-gedor pintu dan menyuruh ayah saya segera ke rumah kakek. Man, ada apa nih? Kata ayah saya. Marni kesurupan. Ia panik menceritakan bahwa Tante Marni kerasukan dan sedang ditahan oleh Paman Yanto dan paman saya yang lain atau Pak Le. Ayah, ibu, dan saya segera ke sana. Ayah memang bisa menenangkan orang kerasukan dengan membaca ayat Al-Quran. Sesampainya di sana, kami mendengar erangan keras seperti suara laki-laki dari dalam rumah. Saya mengintip dan menyadari itu suaranya Tante Marni. Ia terus berontak. Akhirnya total 5 orang menahan Tante Marni. Ayah memegangi kepalanya sambil membaca doa. Syukurlah, tak lama kemudian Tante Marni melemas dan bisa dibaringkan kembali. Kami masih duduk hingga setelah Isya. Dan Tante Marni kerasukan lagi. Kali ini ia bisa berbicara bahasa Sunda. Ayah pun kembali menenangkan Tante Marni dengan membaca-baca Al-Quran. Dan ia pun kembali tenang. Sekitar pukul 9 malam, saya dan ibu pulang. Ayah berencana menginap untuk berjaga. Pukul 2 pagi, kami terbangun karena semua hewan peliharaan, kucing, kambing, dan ayam berbunyi sangat riuh. Saya pergi ke kamar ibu karena takut. Kami menduga ada maling. Tetapi anehnya, kucing di dalam rumah pun ikut ribut. Suara bising itu berlangsung hampir 15 menit. Kami tidak berani keluar. Pagi harinya, ibu menceritakan kejadian semalam pada ayah. Ternyata, pada waktu yang sama, Tante Marni kembali kerasukan. Ayah hanya berpesan agar kami tetap berdoa jika merasakan hal ganjil dan jangan pernah meninggalkan sholat. Siang harinya, ayah dan Paman Yanto mendatangi tempat pengobatan Pak Rahmat di kecamatan lain, masih dalam satu kabupaten.
Pak Rahmat tidak mematok tarif, hanya seikhlasnya. Karena biayanya ini ringan, tempat ini sangat ramai. Pak Rahmat menyarankan pengobatan dilakukan malam hari, di atas pukul 9 malam, agar lebih khidmat dan sepi pasien. Karena menurut penerawangannya, Tante Marni ini sangat parah. Kami berangkat pukul 20.30 malam. Saya ikut karena takut ditinggal sendiri. Saya hanya diizinkan melihat pengobatan dari jarak 8 meter. Hanya Paman Yanto yang duduk di sampingnya Tante Marni. Tante Marni dibaringkan. Pak Rahmat memegang kaki, perut, dada, lalu kepala Tante Marni. Kemudian, Pak Rahmat membisikkan sesuatu di telinga Tante Marni. Tante Marni langsung kejang-kejang ringan selama beberapa menit, lalu kembali lemas dan tidak sadarkan diri. Pak Rahmat lalu berkata keras bahwa ia akan membedah perut Tante Marni. Ia pergi ke belakang dan kembali membawa segelas air putih dan sebuah mangkok. Setelah berdoa bersama, Pak Rahmat mengepalkan tangan kanannya di atas pusar Tante Marni. Ia melakukan gerakan seperti menyedot atau meniup dengan suara keras. Lama-lama, di genggaman tangan Pak Rahmat, terlihat paku-paku mencuat. Setelah itu, ia menyapu bekas tempat paku itu dengan tangan kirinya. Pak Rahmat mengulang proses ini beberapa kali. Paku-paku itu dikumpulkan di mangkok. Saya kaget melihat santet jenis paku yang biasa dilihat di TV. Ternyata benar-benar ada. Setelah proses pembedahan selesai, Pak Rahmat mengajak Paman Yanto berbicara empat mata di ruangan lain. Karena pembahasannya rahasia dan sensitif, saya memberanikan diri mendekati mangkok. Astagfirullahalazim. Ada 214 paku di sana. Ada yang sudah keropos dan patah. Ada yang terlihat baru. Dan satu paku hitam paling besar. Pukul 12 malam lebih, kami pulang dan tiba di rumah kakek. Paman Yanto dan ayah saya berbicara di ruang depan. Saya sedikit menguping. Ternyata Pak Rahmat menceritakan bahwa ada orang di Kalimantan yang iri dengan kesuksesan Tante Marni. Orang itu berkedok membantu, tetapi sebenarnya ingin menghancurkan. Kata Pak Rahmat, pelaku santetnya orang sana, Kalimantan. Dilihat dari jenis kirimannya, tujuannya bukan membunuh, tapi menyiksa korban. Dia juga menyebutkan ciri-ciri orangnya. Dan saya langsung tahu siapa pelakunya, Mas. Pak Sunde, kata Paman Yanto. Dan Paman Yanto meneruskan. Pak Rahmat menyarankan Paman Yanto kembali seminggu lagi. Karena santet yang ditanamkan adalah paku raja dan ratu yang sudah beranak pinak selama bertahun-tahun. Pada pembedahan pertama, baru ditemukan paku ratu. Paku raja sengaja belum diambil, karena khawatir tubuh Tante Marni tidak kuat jika sekaligus. Selama seminggu pasca pembedahan pertama, kondisi Tante Marni semakin memburuk dan selalu kerasukan setiap hari. Di rumahku, hewan peliharaan juga terus gelisah setiap malam. Kami kewalahan menjaga Tante Marni. Paman Yanto mendapatkan telepon dari anaknya di Kalimantan. Anaknya bercerita bahwa seorang tetangga bertemu Pak Sunde. Kata anaknya, "Ayah, Pak Sunde sempat menanyakan di mana ibu.
Ketika tetangga bilang ibu berobat ke orang pintar di Jawa, Pak Sunde langsung diam, kata anaknya Tante Marni. Kemudian sesuai jadwal, kami kembali ke tempatnya Pak Rahmat. Kami menceritakan semua gangguan yang dialami, termasuk kerasukan harian. Pak Rahmat menimpali bahwa ia pun ikut diganggu oleh si pelaku santet, yang di sana tidak terima kalau Bu Marni diobati di sini. Mereka ingin membuat kondisi Bu Marni makin parah dan menghalangi bantuan. Tapi tidak apa-apa. Kita hanya perlu terus berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan, kata Pak Rahmat. Pada pembedahan kedua, ditemukan 54 paku lagi, termasuk paku raja yang berhasil diambil. Pak Rahmat menyarankan agar diadakan pengajian setiap malam di rumah kakek selama sebulan atau lebih untuk menangkal kiriman negatif yang pasti akan digencarkan si pelaku. Kami pun menuruti saran ini. Namun, pengajian setiap malam tidak mengubah apapun. Tante Marni tetap sering kerasukan. Kondisi kesehatannya juga sama, hanya bisa berbaring dan belum bisa berbicara. Karena tidak adanya reaksi kesembuhan, akhirnya Paman Yanto mulai mencari opsi pengobatan lain. 3 bulan sudah Tante Marni dan Paman Yanto tinggal di rumah kakek. Kondisi Tante Marni justru memburuk setelah pembedahan paku terakhir. Kami sekeluarga mulai kewalahan menjaga Tante Marni yang harus ditemani siang dan malam tanpa henti. Malam hari menjadi giliran Paman Yanto, ayah, paman saya atau Pak Le, kakek dan sepupu laki-laki lainnya. Semua benda tajam harus disembunyikan. Hal ini karena Tante Marni pernah mengamuk di malam hari dan hampir menusuk Pak Le. Untungnya Pak Le sigap dan hanya tergores sedikit di tangan. Sudah sebulan lebih pengajian rutin di rumah kakek berhenti. Ayah saya sempat mengungkapkan keprihatinannya mengenai ketaatan beragama Tante Marni dan Paman Yanto. Mungkin cobaan ini bukan 100% salah pelaku Muhsin, kata ayahku ketika berbicara padaku. Tapi karena mereka kurang membentengi diri dengan iman, seharusnya cobaan ini jadi cambuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah karena semua kuasanya, kata ayah. Paman Yanto terus mencari informasi pengobatan melalui teman-temannya hingga dia bertemu teman lama bernama Pak Rasman. Ayah saya tahu Pak Rasman, seorang yang pekerjaannya mencari dan menjual benda-benda berkekuatan gaib seperti keris atau batu jimat untuk dijual kepada orang yang membutuhkan penglaris atau sejenisnya. Entah informasi apa yang didapat Paman Yanto. Ia akhirnya tertarik berobat melalui kenalan Pak Rasman bernama Mbah Pur. Paman Yanto bercerita kepada Mbah Pur tentang riwayat Tante Marni dan semua pengobatan yang sudah dijalani. Mbah Pur menyarankan pengobatan dilakukan di pinggir pantai. Paman Yanto diminta menyiapkan berbagai kebutuhan, kembang-kembangan, kelapa hijau muda, dan beberapa jenis hewan. Paman Yanto sempat cerita rencana ini kepada ayah. Mas, saya mau berobat ke dukun yang bernama Mbah Pur. Katanya berobat di pantai, kata Paman Yanto. Loh, jangan Yanto. Yang buruk jangan dilawan dengan yang buruk. Bukannya jadi baik, yang ada malah bertambah buruk nantinya. Namun tekad Paman Yanto sudah bulat. Tidak mas. Apapun yang terjadi, untuk kesembuhan si Marni, aku akan melakukannya apapun itu, kata Paman Yanto. Jadwal pengobatan Tante Marni diundur 2 kali. Karena kondisi Tante Marni yang tiba-tiba muntah dan lemah. Pada jadwal ketiga,
Tante Marni akhirnya bisa berangkat, ditemani Paman Yanto dan Pak Le. Mereka berangkat Senin pagi, karena pengobatan akan dilakukan pada malam Selasa Kliwon. Ritual yang dilakukan Mbah Pur sangat kental dengan kemusyrikan. Tante Marni dibaringkan di pinggir pantai, hanya beralaskan kain panjang. Di sekelilingnya banyak sesajen, dan sebagian sesajen dilarung ke laut. Proses ini berlangsung hampir 4 jam. Selama ritual, Tante Marni terus menggigil hebat sambil bersuara. Tapi justru juga Paman Yanto juga sempat 2 kali kerasukan. Kata Paman Yanto ketika kerasukan, dia berkata kepada Pak Le, dia tidak akan saya biarkan sembuh. Jangan coba-coba obati dia. Suara Paman Yanto berat dan serak, bukan suara aslinya. Sabar mas, sabar. Kami hanya ingin Mbak Marni sembuh, kata Pak Le. Singkat cerita, saat perjalanan pulang, tepatnya di sebuah kabupaten, Pak Le menelpon ayah dengan suara panik. Bang, Mbak Marni muntah darah bang, lagi di mobil, kejang-kejang. Kami bingung harus bagaimana bang, kata Pak Le. Ya, gini saja, langsung saja bawa ke rumah sakit. Itu di rumah sakit Islam, sudah dekat, kata ayah. Akhirnya kami sekeluarga yang ada di rumah juga segera menyusul ke rumah sakit. Saat mobil Pak Le tiba, kami melihat sisa darah masih ada di baju dan dagu Tante Marni. Tante Marni segera dibawa ke UGD dan dipindahkan ke ICU karena napasnya terdengar berat dan tersendat-sendat, meskipun sudah dipasangi selang oksigen. Dokter menanyakan riwayat Tante Marni. Kami bingung menjawab, karena dari TBC beralih ke gejala stroke tanpa riwayat medis yang jelas. Tante Marni dirawat di ICU selama hampir 2 minggu. Dokter mendiagnosisnya terkena stroke berat. Muntah darah kemarin dijelaskan dokter sebagai efek karena perjalanan jauh. Karena kondisi Tante Marni tidak ada kemajuan, ia pun dibawa pulang. Dan pengajian rutin di rumah kakek kembali diadakan. Paman Yanto akhirnya mengambil hikmah dari kejadian ini. Ia menyadari bahwa badannya Tante Marni tidak kuat menerima angin laut berjam-jam, dan ia mulai lebih selektif dalam memilih jenis pengobatan. Paman Yanto mulai mencari opsi pengobatan lagi. Kali ini, ia mencoba berobat ke Mas Wan, tetangga desa yang dikenal bisa mengobati orang kesurupan. Mas Wan yang masih muda, berusia 30 tahun, memiliki fisik yang berbeda. Telapak tangan menekuk dan sulit berbicara atau gagu, dan tinggal di rumah joglo tengah kuburan. Sejak kecil, ia sering dibuli, sehingga ia menghabiskan waktu di sana. Ia mulai dikenal bisa mengobati orang sekitar 3 tahun lalu, dan pasien yang datang selalu menunjukkan perkembangan. Cara memanggil Mas Wan itu unik. Ia harus dicari keliling desa. Siang ia berkeliling, malamnya ia tidur di joglo kuburan. Setelah ketemu, yang ingin meminta bantuan harus menitipkan KTP kepada lurah desa. Baru Mas Wan boleh dibawa keluar. Setelah urusannya selesai, Mas Wan wajib diantar kembali dan KTP dikembalikan. Pengobatan dengan Mas Wan dimulai awal puasa, sekitar tahun 2018. Begitu turun dari motor dan memasuki rumah kakek, Mas Wan terus-menerus mengucapkan, Astagfirullah, 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 sambil telinga-celinguk seperti orang ketakutan. Mas Wan mulai berjalan mengelilingi rumah dari ruang depan, ruang tengah hingga dapur, sambil membawa tasbih dan membaca doa-doa dengan pelafalan yang sulit dipahami karena bicaranya gagu.
Ketika memasuki kamar Tante Marni, ia kembali berucap, "Astagfirullah," tanpa henti. Ia duduk di bawah kasur, memegang tangan Tante Marni dan membaca doa. Tangan Mas Wan dan tangan Tante Marni bergetar hebat. Setelah sekitar setengah jam, Mas Wan selesai dan kembali ke ruang depan. Kami pun menanyakan kondisi Tante Marni. Berkomunikasi dengan Mas Wan memakan waktu hampir 1 jam karena ia gaguk, dan kami harus memintanya mengulang berkali-kali. "Bagaimana, Mas? Apa yang terjadi dengan istri saya?" tanya Paman Yanto. "Astagfirullah. Di depan, di dalam, di kamar, banyak makhluk, macam-macam," kata Mas Wan. Singkatnya, yang kami tangkap, di seluruh rumah kakek banyak makhluk gaib. Di kamar Tante Marni ada banyak makhluk yang memegangi seluruh tubuhnya, tangan, kaki, dan badan. Bahkan menyekap mulut Tante Marni sehingga Tante tidak bisa bicara. Ia kerasukan karena makhluk-makhluk yang memegangnya itu masuk ke dalam tubuhnya, dan yang merasukinya bukan hanya satu. Mas Wan juga berpesan, "Kita semua harus bentengi diri. Sholat jangan ditinggal. Harus selalu ada ayat Al-Quran di rumah," kata Mas Wan. Atas saran Mas Wan, mulai hari itu, setiap selesai sholat taraweh, karena ini bulan puasa, selalu diadakan pengajian. Mas Wan pun rutin datang. Beberapa hari setelah rutin mengobati, Mas Wan mengatakan ia melihat benang merah di badan Tante Marni yang harus dicabut. "Ini harus dicabut, tetapi tidak bisa sembarangan. Nyawanya taruhannya," kata Mas Wan. Mas Wan menentukan waktu pencabutan benang akan dilakukan pada malam takbir, malam Idul Fitri. Pengobatan dengan Mas Wan ini terbukti paling efektif. Kondisi Tante Marni berangsur membaik. Tangan dan kaki mulai bisa bergerak sendiri, dan ia mulai bisa berbicara, meski masih pelan. Mas Wan menyarankan Tante Marni sering dibawa jalan-jalan dan harus terus berzikir. Singkat cerita, sampailah malam takbir. Mas Wan menyuruh kami mengaji di ruang tengah, sementara ia melakukan pengobatan sendirian di kamar. Setelah selesai, Mas Wan keluar dan menunjukkan benang itu kepada kami. Tante Marni malam itu tenang sekali dan bisa tertidur nyenyak. Dan keesokan harinya, saya terkejut melihat Tante Marni ikut sholat Id di lapangan. "Ya Allah, Tante bisa jalan, alhamdulillah," kataku. "Iya Musin, alhamdulillah sudah agak sembuh," kata Paman Yanto. "Tapi ia masih harus dipapah. Tetapi bisa bangun dari tempat tidur saja sudah kebahagiaan bagi kami." Sejak saat itu, Mas Wan tidak pernah datang lagi. Ia hanya berpesan agar pengajian dan zikir diteruskan. Kemudian, 2 bulan pasca Idul Fitri, kondisi Tante Marni sudah semakin membaik. Karena Paman Yanto berpikir Tante Marni sudah sembuh total, pengajian rutin pun dihentikan. Tak lama, Tante Marni mulai kerasukan lagi. Bahkan Paman Yanto juga pernah kerasukan. Kami pun kembali meminta bantuan Mas Wan. Namun, kali ini Mas Wan menolak. Mas Wan, tolong bantu Tante Marni lagi. Keadaannya kembali seperti dulu," kataku. Mas Wan dengan nada kesal dia berkata, "Sudah saya bilang ngaji terus.
zikir terus. Sudah baikan. Kenapa ngaji dan zikir berhenti? Kata Mas Wan dengan agak kesal. Aku gak maulah. Aku sudah tak mau. Gak mau. Kata Mas Wan. Kami terus mencoba membujuk, tetapi Mas Wan selalu menolak sampai sekarang. Ada yang menduga, jika Mas Wan menolak, berarti ia tahu orang tersebut tidak akan tertolong lagi. Tetapi kami tidak tahu alasan pastinya. Semakin lama, keadaan Tante Marni kembali seperti semula. Tidak bisa berjalan dan berbicara. Pengobatan kemana-mana hasilnya nihil. Akhirnya, Maret 2019, Paman Yanto memutuskan berobat ke seorang ustadz di Bantul. Paman Yanto didorong oleh tetangga untuk mencoba pengobatan dengan seorang ustadz yang sering tampil di TV. Sebut saja Ustadz Dani. Kabar baiknya, pengobatan beliau konon gratis. Paman Yanto tertarik karena gratis. Tetapi setelah mencari tahu, ia harus mendaftar melalui admin di sebuah kantor di Bantul. Awalnya, Pak Le dan Bule yang datang ke kantor itu dan bertemu adminnya. Ternyata ada opsi biaya tergantung waktu tunggu. Gratis kalau jadwal pengobatan 1 tahun setelah pendaftaran. 15 juta jadwal pengobatan 3 bulan setelah pendaftaran. 25 juta dijadwalkan dalam waktu beberapa hari. Biaya di atas belum termasuk obat yang harus dibayar terpisah. Obat untuk Tante Marni sekitar 5 juta rupiah. Setelah Pak Le dan Bule kembali, mereka menceritakan rincian-rincian itu kepada Paman Yanto. Kata Paman Yanto, 25 juta? Belum lagi obat 5 juta? Total 30 juta? Waduh, saya kira benar-benar gratis, Dek. Uang dari mana secepat ini? Pak Le pun berkata, ya awalnya saya juga kaget, Mas. Tapi di sana saya ketemu beberapa keluarga pasien. Mereka cerita benar-benar sembuh total setelah ditangani langsung oleh Ustadz Dani. Bule juga menimpali. Iya, Mas. Kami dengar kesaksiannya meyakinkan. Ini mungkin jalan terakhir. Uang bisa dicari, tapi kesempatan untuk kesembuhan Mbak Marni jangan sampai terlewat, kata Bule. Paman Yanto menghela napas berat. Baiklah, saya akan usahakan pinjaman. Saya masih punya beberapa hektar tanah di Kalimantan. Saya akan jual sebagian untuk melunasi hutang ini. Sudah terlalu banyak yang saya korbankan. Tapi saya harus terus berjuang untuk Marni. Setelah Paman Yanto berhasil mengurus semua administrasi dan biaya, kami pun berangkat menemui Ustadz Dani. Pengobatan yang dilakukan seperti ruqyah biasa. Tante Marni dibacakan bermacam-macam doa dan ayat Al-Quran, sambil sesekali direbahkan atau didudukkan. Pengobatan berlangsung kurang dari 1 jam. Kami juga diminta merekam suara Ustadz Dani agar doa itu bisa diputar ulang di rumah setelah sholat. Sepulang dari Ustadz Dani, ada perubahan pada Tante Marni. Perubahannya tidak drastis, tetapi jelas membaik. Sejak terakhir berobat ke Mas Wan, pengajian di rumah kakek tidak pernah putus. Ditambah lagi doa-doa dari Ustadz Dani diputar setiap hari rekamannya. 2 minggu terakhir, kami merasa lega. Raut wajah Tante Marni terlihat sangat sumringah. Wah, sekarang mukanya Mbak Marni sudah sumringah ya. Sudah sembuh ini, kata tetangga. Bahkan sore harinya, Tante Marni duduk santai bersama keluarga di teras rumah sampai waktu maghrib. Keluarga benar-benar tidak menyangka bahwa umur Tante Marni hanya sampai di situ.
Tante Marni meninggal keesokan harinya di pagi hari. Namun, di malam hari sebelum ia menghembuskan napas terakhir, ada kejadian yang sangat mencekam dan mengerikan. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba Tante Marni kejang-kejang hebat di tempat tidur. Paman Yanto pun berteriak panik. "Ah! Ah! Ah!" "Marni, Marni, 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 ada apa, Bu? Sadar, Bu, sadar!" kata Paman Yanto berteriak-teriak panik. Tante Marni berontak dengan kekuatan luar biasa. Pak Le dan Ayah segera menahan tubuhnya. Saat itu, matanya yang sudah lama sayu mendadak terbuka lebar, menatap Ayah dengan tatapan kosong dan dingin. Tante Marni, suaranya tiba-tiba berubah menjadi berat, serak, dan menggeram. Percuma, dia sudah milikku. Jangan halangi aku. Kalian tidak akan bisa merebutnya, kata suara yang ada di dalam Tante Marni. Suara itu bukanlah suara Tante Marni, melainkan suara berat, mungkin seorang laki-laki. Saat berontak, Tante Marni menyemburkan darah ke kasur. Paman Yanto menjerit histeris. Siapa kau? Tinggalkan istriku. Kami sudah ikhlas dengan takdir Tuhan, kata Paman Yanto. Perlahan, erangan itu mereda, dan tubuh Tante Marni melemas. Matanya terpejam. Pagi harinya, ia menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Tante Marni dikuburkan di Jawa. Paman Yanto ingin menunggu kedatangan anaknya dari Kalimantan. Tetapi, adat di kampung mengharuskan jenazah segera dikebumikan, apalagi meninggal di pagi hari. Akhirnya, Paman Yanto merelakan Tante Marni dimakamkan secepatnya. Meskipun hasilnya belum maksimal, kami sekeluarga sudah berusaha ikhlas. Kami merasa sudah melakukan yang terbaik dengan mencoba segala jalan pengobatan. Tidak ada penyesalan yang tersisa di keluarga kami. Bersambung. Demikian dulu cerita ini, dan akan Bang Fawa lanjutkan di video selanjutnya tentang misteri siapakah dalang di balik semua ini. Wassalam.